Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam keadaan sehat, diberikan kesempatan untuk terus menambah ilmu kita, untuk ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menjadi bekal kita, sehingga mudah-mudahan dengan kesehatan, kesempatan, dan ilmu yang kita pelajari merupakan salah satu daripada bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua nikmat-nikmat yang telah diberikan. Selawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga mendapatkan syafaat beliau kala di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada minggu ini, dua minggu memang kadang ada saja halangan. Nah, pada minggu ini kita bisa kembali untuk berkumpul, melanjutkan majelis kita, majelis ilmu dan majelis zikir. Nah, malam ini kita coba mengkaji tentang tauhid, karena bagaimanapun ulama mengatakan awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama ini adalah kita mengenal Allah. Nah, di antara cara kita mengenal Allah, ulama membuatkan kita satu cabang ilmu yang dikenal dengan ilmu tauhid atau ilmu akidah. Nah, dari sini, dari pelajaran ilmu tauhid atau akidah ini, nah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana dalam ilmu tauhid, imam yang kita ikuti, imam Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang menara dengan berkatuan beke kanana Ahlussunnah wal Jamaah, karena yang ini laku dengan ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, lalu beke kanana Ahlussunnah wal Jamaah menurut kesepakatan para ulama. Ya, atas laku dengan ngaku Ahlussunnah. Jadi hasil kesepakatan para ulama sedunia, yang dipimpin oleh Al-Azhar. Al-Azhar ini adalah lembaga atau tempat pendidikan yang umurnya sudah ribuan tahun. Al-Azhar sudah ribuan tahun dan tetap sampai sekarang, dan semakin maju menjadi qiblatul ilmi. Nah, pimpinan tertinggi Al-Azhar itu, Al-Azhar Mesir, namanya Syekhul Azhar istilahnya. Nah, yang sekarang ini Syekhul Azhar itu adalah Profesor Dr. Ahmad Thayyib. Beliau juga termasuk min ahlul bait, keturunan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam muktamar ulama sedunia menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan bersama mayoritas kaum muslimin, di mana mayoritas kaum muslimin di dalam bidang akidah atau tauhid mengikuti imam, ada dua imam, yaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan kesepakatan para ulama. Jadi atas laku malaku laku maku kita Ahlussunnah. Padahal apa?
akidahnya yakna Asy'ari. Akidah tidak mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini imam teh di bidang tauhid, di bidang akidah, Sunnah wal Jamaah. Maka orang-orang yang tidak mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi di bidang tauhid atau akidah, maka dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi termasuk paham sunnah Wahabi ini, dia tidak mengikuti Imam Abul Hasan. Jadi ada kadu pendapat atau Imam Abul Hasan. Malah sebaliknya mereka itu menyerang akidah Asy'ari. Mereka mengatakan Asy'ari sesat, ya. Mereka mengatakan itu. Sehingga di dalam kesepakatan juga para ulama bahwa kelompok-kelompok yang menamakan dirinya Wahabi pertama, karena menurutnya mungkin ada laku pindahnya jadi Salafi, ya, salah pilih, salah pikir, ya, laku malah pindahnya As-Sunnah, macam-macam. Akidah mereka bukan Asy'ari dan bukan Al-Maturidi. Jadi mereka mengikuti akidahnya Ibnu Taimiyah Al-Mujassimah. Al-Mujassimah itu adalah akidah yang mensifatkan Allah memiliki jisim, memiliki tubuh. Itu akidahnya. Ya, memiliki sifat Allah itu diserupakan dengan sifat makhluk, yaitu Allah punya muka, Allah punya mata, Allah punya tangan, Allah duduk di arsy. Itu sifat-sifat makhluk. Nah, itu akidahnya mereka. Sehingga sangat jauh dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka ini hanya mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka hanya mengaku. Tetapi menurut kesepakatan, ya, kita mengikuti kesepakatan ulama, bukan ya kita mina-mina betul, dia ngaku-ngaku diri dari sana. Ya, lawannya ulama sedunia, ulama-ulama besar menyimpulkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu imam yang diikuti di dalam akidah atau tauhid, yaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kepada apa deh? Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kita ini kadang-kadang ngaku Ahlus Sunnah itu tuan imam teh. Itu Ahlus Sunnah lalu imam turut teh dina kira itu tuang begitu. Tuang di imam masjid dong. Imam masjid pun lupa. Nah, jadi imam teh turut inyambungan ilmu teh sampai Nabi adalah di bidang tauhid atau akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Terus namun sebelum beliau lahir, karena beliau ini lahir di abad kedua Hijriah, ya, di abad kedua Hijriah. Abul Hasan ya sekitar 260-an beliau lahir Hijriah, 260-an. Dia meninggal sekitar abad ketiga, 300-an, 324. Begitu juga Abu Mansur Al-Maturidi, jadi dia itu umurnya. Abu Mansur Al-Maturidi beliau meninggal pada tahun 330. Namun Abul Hasan Al-Asy'ari beliau meninggal sekitar tahun 324
4, jadi jaraknya yang terlalu jauh. Jadi seabad, okay? Nah pada abad ketiga. Terus bagaimana dengan sahabat atau tabi'in, ya? Atau akidahnya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah, lebih jauh, ya, lebih dulu Imam Syafi'i dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, sedangkan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari lahir pada tahun 260 Hijriah, jadi jauh deh. Nah, jadi dikatakan kira hampir seabad sih. Terus bagaimana akidahnya Imam Syafi'i? Bagaimana akidahnya sahabat-sahabat Nabi? Bagaimana akidahnya Nabi? Apakah baru dikatakan sah Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah lahir beliau? Bagaimana dengan orang-orang sebelum beliau? Nah ini kan kadang-kadang dipertanyakan begitu. Jadi beliau ini bukan membuat akidah yang baru. Jadi ada minat ajaran baru, ya. Beliau ini hanya mengumpulkan ajaran-ajaran yang telah diterima, ya, mengumpulkan ajaran-ajaran dari Nabi, sahabat, dan ulama-ulama sebelum beliau. Jadi beliau yang mempertahankan, yang menjaga, sehingga bisa sampai sekarang karena jasa beliau. Karena pada waktu beliau ada juga pemahaman yang macam-macam, termasuk Mu'tazilah, paham-paham pemikiran, ya, yang hanya mengandalkan logika, tidak menggunakan nas-nas Al-Quran, nas-nas hadis, hanya mengandalkan logika. Jadi beliau inilah yang menolong, yang mempertahankan akidahnya para nabi, ya, akidahnya para sahabat dan ulama-ulama sebelum beliau. Ini yang mengumpulkan, yang membukukan dan mempertahankan, bukan membuat akidah baru. Ya, nah kadang-kadang ya tersalah paham. Nah, para minat, ya, akidah baru, berarti orang-orang sebelum beliau salah. Nah, maka imam dua ini, ya, Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, beliau inilah yang membela akidah yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan akidah yang diyakini oleh para sahabat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu, deh. Jadi imam itu rutin akidah. Karena kayak pelajarinnya ya duit, anak-anak kan kayak tuangnya gitu. Deh, imam turut lagi deh tuangnya. Akhirnya apa? Milu-miluan. Deh, ya nara dasar yang kuat. Armi imam ada tuang. Turut apalagi ajaran balik nara pikiran ngaji. Nah, semakin jauh lah generasi kita. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah itu disepakati di bidang syariat, deh. Nah, fikih inturutan salah satu dari 4 mazhab. Deh, mazhab paling tua ada mazhab Hanafi. Deh, mazhab Hanafi. Nah, mazhab Hanafi ini muncul lahir ya sekitar pada tahun 80 Hijriah. 80. Kemudian mazhab yang kedua mazhab Maliki. Beliau tahun 90-an. Nah, kemudian mazhab yang ketiga mazhab Syafi'i. Nah, beliau sekitar 150. Kemudian yang keempat mazhab Hambali. Nah, mazhab Hambali. Ya, ini jauh lah jaraknya berarti ya. Jadi Imam Hambali berguru timpa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru timpa Imam Maliki.
boleh. Nah, di bidang fikih atau syariat itu kebetulan kita dari guru-guru kita sudah mengambil satu mazhab, yaitu mazhab Syafi'i. Namun turutnya dalam bidang syariat. Nah, namun ingat diri sunnah ini dia memilih bermazhab. Pokoknya langsung kembali Al-Quran dan hadis. Kembali langsung Quran dan hadis. Yang pun pada yang keruan ini, karena dia ibarat nelayan melekin mancing timpa laut ya boleh pancing, ya boleh jaring. Nah, gitulah ibaratnya Al-Quran dan hadis itu ibarat laut. Nah, isinya harus dengan ditahu betul-betul memiliki alat ya dan pandai, sehingga muncullah hukum ya Islam, sehingga muncullah dalam arti baru diketahui ya, isi kandungan yang sebenarnya di dalam Al-Quran. Namun kurang-kurang kita alat yang cukup salat paham, ilmu balaghah ya, ilmu mantiq ya, ilmu kalam dan lain sebagainya. Terus langsung ke Quran dan hadis, ia tampaknya jadi apa? Nah, ini keluar itu, pokoknya lakukan salah bang, lakukan bid'ah, lakukan syirik, lakukan kafir dengan ziarah kubur, timpa ulama, barang syirik. Ini akibatnya dengan tahu mati, lalu maksaan diri, tahu mati maksaan diri. Sehingga kemudian kita, namun kita ini masyarakat umum atau awam, kita menerima istilahnya menerima mangan nasi wasiat, jangan wasiat karena kita mangan doang. Di bidang syariat inglang kita nasi no Imam Syafi'i karena kita ngalir doang. Itulah di perketuan yang berkedali ini dalil nono untuk ulama. Yang bicara dalil nono ulama. Namun masyarakat awam ya, itulah bicara dalil pokoknya apa wah jari akan ya. Wah jari kitab-kitab fikih syariat no wah jari nono apa wah jari karena kita ibaratnya nama gawe kita nyuruh ke doang wah jari doang. Ya itulah misalnya terlimitkan bedalil, akhirnya dolar itu jadi sesat. Nah, dalil itu bagian ulama. Masyarakat, umum, awam, ya tinggal mengerjakan apa yang sudah menjadi ijtihad para ulama. Kalian tanggal itu. Maka di bidang syariat kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian di bidang akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian di bidang syariat kita mengikuti Imam Syafi'i. Kemudian di bidang tasawuf ihsan kita mengikuti Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Di bidang tarekat bisa kita mengikuti ya, namun jamaah ini mungkin wah kami tarekat apa itu tarekat Naqsabandi wah. Nah tarekat arah Naqsabandi arah Al-Qadiri, arah kemudian Ar-Rifai, kemudian arah Asy-Syadzuli, dua tarekat nah dua itu di bidang ihsannya, di bidang ihsan, sehingga nah wahna keluar langan teh jalan teh kan kita nurut dong. Nah kita nurut dong. Pinakirah nih turut teh, pin syariat nih turut teh, kemudian pin tasawuf, pin tarekat nih turut teh. Bahkan di dalam bacaan Al-Qur'an pun kita mengikuti imam. Kita baca Quran, lu imam lu qiraat. Yang mutawatir 10 qiraat. Lalu kita yang turut tapi dalam qiraat, dalam cara membaca Al-Quran Imam
Hafiz an Asim. Iman Hafiz an Asim. Nunun turutan jarantan baca Al-Quran. Mara biasa yang kenal dan ala ya Imam Waris An-Nafi macam-macam qiraat sampai 10 yang mutawatir yang mutabar. Sehingga namun ketuang jalur saja kami kita ngikutin itu. Deh, aman kita waharan turut imam aman. Maka dalam tauhid ini perlu harusnya jelas imam itu rutan kancing ngajar kita. Deh, karena apa? Namun masyarakat awam saya tahu langsung baca kitab, deh. Maka mazhabnya adalah gurunya. Masyarakat awam deh. Imbe jak engkat guru dan memang mazhabnya. Masyarakat awam sehingga harusnya pandai-pandai dari guru. Bengkeknya tetap kena sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada keliru betul. Nah itu imam kita di dalam akidah, di dalam tauhid. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Apa dikenal ilmu tauhid? Ilmu tauhid, secara bahasa arti tauhid nono al-ilmu bi anna syai'a wahidun. Sesuatu bahwasanya pengetahuan tentang sesuatu itu satu, itu namanya tauhid. Ilmu tentang keesaan tauhid. Itu secara bahasa. Lalu namun secara istilah ilmu tauhid, ulama-ulama tauhid mengatakan namun bahasa Arab saja ilmun yubhasu fihi amma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu fi haqqillahi ta'ala wa fi haqqi rusulihi wa 'anis sam'iyati min haitsu i'tiqaduha. Ia ilmu tauhid namun arah dalam pengetahuan. Apa dikenal ilmu tauhid? Apa tak boleh jawab? Saya betul. Apa ilmu tauhid no? Nah, jawabannya ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang boleh bagi Allah Subhanahu wa taala dan bagi rasul-rasulnya. Dan tentang perkara-perkara sam'iyat yang cukup diyakini walaupun hanya dasar mendengar. Cukup diyakini. Luwih perkara ya Tuhan kita ya. Lalu wah dengar kalikan Al-Quran, dengar kalikan hadis Nabi. Misalnya surga, ya Tuhan kita surga. Lalu wah dengar ya. Neraka, ya Tuhan kita ya. Lalu wah dengar ya. Tentang siksa kubur, tentang nikmat kubur, tentang hari kebangkitan, tentang mahsyar, tentang sirat. Nono ya Tuhan kita ya. Lagu wah kita dengar ya. Nah apa yang dengarkan nono tima ya Tuhan kita ya. Nah itu harus kita yakini. Di dalam ilmu tauhid masuk dalam perkara sam'iyat istilahnya. Sam'iyat kan apa? Perkara yang kita dengar dan kita yakini. Sehingga ilmu tauhid itu pengertiannya adalah ilmu membahas tentang apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang kanggo timpa sida Allah Subhanahu wa taala, timpa para nabi, dan iketelu tentang perkara-perkara gaib yang kita dengar cukup kita yakini. Nah,
karena iman, keyakinan, karena akidah, tauhid. Nama lain daripada ilmu tauhid itu ilmu akidah. Kemudian ilmu usuluddin. Nah, ilmu usul artinya usul itu pokok, batang, istilahnya dasar agama. Namun syariat juga bisa dikatakan cabang, cabang agama. Bisa juga nama lainnya ilmu tauhid, ilmu fikih akbar, ilmu fikih belit. Namun ilmu syariatnya ilmu fikih becian. Namun tauhidnya ilmu fikih belit. Atau bisa juga dikatakan ilmu kalam, nama lain dari ilmu tauhid. Jadi ana ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu usuluddin, ilmu fiqh akbar, ilmu kalam. 5. Jadi beta kadu pada maksudnya. Karena dengan ilmu usuluddin jauh karena tauhid. Dengan ilmu akidah jauh karena atau dengan ilmu fiqh akbar jauh karena ilmu tauhid. Atau dengan ilmu kalam maksudnya ada ilmu tauhid. Apa pembahasan ilmu tauhid? Ada perlu bahasa ilmu tauhid. Pembahasan. Pertama tentang uluhiyah istilahnya. Apa kenal uluhiyah? Ini wahai pelajarannya. Sampai kecil-kecil pelajaran kalian uluhiyah. Apa kenal uluhiyah? Ulu kenapa ya? Otak kalian uluhiyah. Masih ingat tuh ya? Apa kenal uluhiyah? Lupa kalau lalu udah ngaji. Uluhiyah terambil dari kata ilah. Apa itu ilah? Allah. La ilah illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Uluhiyah itu artinya pembahasan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan ketuhanan. Uluhiyah. Pokoknya apa yang berkaitan dengan Tuhan atau Allah itu, dikumpulkan dalam satu pembahasan, karena pembahasan tentang uluhiyah. Pembahasan uluhiyah. Sedangkan pembahasan yang kedua di dalam ilmu tauhid, ini ilmu tauhid Ahlussunnah wal Jamaah lalu kita Wahabi yang kedua yang kedua karena memang lain tauhidnya. Yang kedua uluhiyah, yang kedua nubuat, syariat. Namun aja tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Bagilah tauhid dari dulu. Inilah bahayanya pembagian tauhid sehingga mereka mengkafirkan umat Islam selain mereka. Karena di dalam pembagian tauhid itulah tempat kekeliruan mereka. Namun iya tauhidnya tetap sahih, lalu pembahasannya dibagi dulu pembahasannya. Pertama apa? Uluhiyah atau uluhiyah bahasa. Apa kenal uluhiyah? Ini guru kepada itu yang kena menguasai. Ilmu yang membahas tentang ketuhanan. Kedua pembahasan dalam ilmu tauhid itu an-nubuwat. An-nubuwat itu maksudnya perkara-perkara yang berkaitan dengan nabi, berkaitan dengan nabi dan rasul. Itu an-nubuwat. Kemudian yang kedua as-sam'iyah. Ini telurnya kita bahas. Al-ilahiyat, an-nubuwat, kanca as-sam'iyat. As-sam'iyat. Apa kenal as-sam'iyat? Ya. Al-sam'iyat itu perkara gaib yang hanya didengar, tidak pernah dilihat. Sam'iyat sama dengan pendengaran. Mari dulu contohnya.
Arah itu kita surga. Hah? Surga dunia. Neraka dunia kan? Nah, ya itu yang kita ya. Siksa kubur, ya Tuhan ngalamin dan Tuhan hidapin. Karena itu mati masih. Atau nikmat kubur ya siksa doang. Dengan beriman ya nikmat kubur. Namun dengan yang Islam ya siksa kubur. Namun itu beriman ya nikmat kubur. Lalu ya Tuhan masih kita ya Tuhan ngalaminnya lalu anta dengarkan. Nah, lalu langan terdengar nono. Allah yang mustahil memiliki sifat bohong. Nabi dan Rasul mustahil memiliki sifat bohong. Jadi harus yakin. Nah, apapun yang datang dari Al-Quran dan hadis itu benar. Zalikal kitabu la raiba fi. Al-Quran tidak boleh kita ragu. Yang awal-awal wahbada itu. Mungkin satu-satunya kitab di dalam pengantarnya yang menegaskan bahwa Al-Quran kitab ini tidak ada keraguan ya di dalamnya. Namun kitab-kitab karangan manusia kan biasanya diambil komentar, mungkin banyak kekurangan di dalamnya, mohon dikritik saran untuk disempurnakan. Biasanya betul. Lagu Al-Quran dia langsung tegas dari awal. Zalikal kitabu la raiba fihi. Itulah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Terganggu ragu. Ya, kritikan, terganggu meritik Al-Quran. La raiba fihi. Tidak ada saran atau kritik tidak diterima. Ya. Maka di dalam pembukaannya awal-awal Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fihi. Menarik dengan meritik Quran ya paham. Nah, ya paham. Lagu yang berketuan ya tanggung apa itu maksudnya, apa itu aja. Memang dianjurkan ya untuk ingin tahu. Lagu namun mengkritik ya atau menyalahkan Al-Quran, nah ini bahaya. Nah, bahaya. Nah, nomor pembahasan ilmu tauhid. 1 ilahiyat, 2 an-nubuwat, 3 as-sam'iyat. Nah, as-sam'iyat. Kemudian apa ki untung belajar ilmu tauhid? Apa kemudian belajar ilmu tauhid? Nah, buah daripada ilmu tauhid itu sa'adatud darain, akan bahagia dunia akhirat. Hanya bagus yakin dan timpa Tuhan, timpa Allah Ta'ala bahagia itu. Kumbena ini bahagia, yakin itu yang bagus masih. Yakin itu yang bagus masih. Iktikad itu yang bagus masih. Nah, namun bagus iktikad, akidah, keyakinan, nah, itulah yang menyebabkan orang bahagia dunia akhirat. Dia pokok dengan secara ringkas nonton milik senang dunia akhirat ya, nah bagus keyakinan tembak Allah Ta'ala. Nah bagus ya kita, nah bagus itikad, nah istilahnya tulokan itikad. Nah bagus akidah, nah bagus tauhid. Namun yang nah bagus arah masalah tadi stres. Kurang-kurang bagus keyakinan dengan dia mencat belakang tim Allah Ta'ala, dia paham ilmu tauhid, stres juga, nah, bisa, ya ini tenang. Kalau bunuh diri atau bunuh dengan itu, dia bunuh diri doang, bunuh dengan itu, karena akidahnya bagus masih. Kita galuh berukna kurang rezeki jadi wah susah gelisah. Tauhidnya yang bagus masih. Nah, sehingga namun bagus tauhidnya keyakinan saja, apa hasilnya sa'adatud daraini, akan bahagia dunia dan akhirat. Karena yakin kita. Nah, yakin itu bagus. Bukan hanya sekedar yakin biasa, tetapi keyakinan yang
betul-betul ya, berdasarkan pengetahuan, berdasarkan ilmu akidah tauhid yang kita pelajari. Nah, kemudian ilmu tauhid ini termasuk ilmu yang paling mulia, asyraful ulum. Kumbina karena ilmu ini langsung berkaitan dengan Allah dan Rasulnya serta perkara-perkara gaib. Ilmu yang berkaitan langsung yang membahas tentang ketuhanan dan para nabi dan rasul serta perkara-perkara gaib. Hukum kita belajar ilmu tauhid fardu ain. Namanya belajar ilmu tauhid berdosa. Jangan kamu wakilin. Fardu ain harus kita sendiri melajarinya. Harus kita sendiri nuangnya. Jangan cukup dengan hukum mempelajari ilmu tauhid wajib ain bagi setiap umat Islam yang sudah mukallaf. Ini kena mukallaf. Ini kena mukallaf. Ini kurang dewasa dalam Islam. Balik. Apa dibalik? Apa dibalik? Berang baca. Bebian kau berang nih banyak. Mana balik? Berang kening. Ini kelantan uang ini jadi terbalik apa ya? Ini buah balik itu. Ini kelantan uang balik apa ya? Kadang sering berubah suara saja kan. Berubah suara. Hal satu nah. Pertama dalam kriteria. Dalam kriteria saya yang pertama. Ya, ada hubungannya berubah suara itu ya. Mimpi basah. Pertama tanda dengan balik mono ya mimpi basah. Baik laki-laki atau perempuan. Namun ya mimpi basah, khusus dengan Nina subur darah haid. Subur darah haid. Kira nomor lah juga Nina ampun ngitung darah haid. Kira tahun. Macam-macam. Nah, ukuran tunina atau berbeda hanya subul darahnya ampun terhitung darah haid menandakan dia sudah balik umurnya siwa tahun. Jadi namun siwa tahun berbeda ada subul darah berarti darah haid. Berarti balik apa balik namun siwa tahun. Lalu namun sebelum siwa tahun subul darah yang ada haid masih darah istihadah, darah penyakit. Kemudian mimpi yang haid kubeja kanunina mama mimpi basah, mimpi pengantenan. Lalu dia mimpi. Atau tunina yang haid. Ini lantan uangnya balik. Beli dadan. Lantan uangnya haid. Jadi apa lantan uangnya balik telu namanya anak mimpi. Pertama mimpi. Namanya anak mimpi. Ini Nina khusus dengan Nina haid. Namanya anak mimpi ya anak haid. Lekan umurnya 15 tahun. Nono bagi yang belum mimpi dan yang belum keluar darah haid. Namun 15 tahun di mana yang mimpi, di mana subur darah haid sudah terhitung dia balik. Hampir balik kok. Jadi yang suara yang ada dengan dia. Nono kenangan dia. Telu nono.
Kan ini jauh pina-pina suaranya. Nah, belum pina-pina. Nah dengan balik tandana telu, pernah mimpi basah bagi laki-laki dan perempuan, khusus perempuan keluar darah haid, terhitung darah haid itu adalah umur 9 tahun. Umur 9 tahun. Kalau tidak mimpi, tidak haid, maka digenapkan umurnya 15 tahun. Wah, balik. Nah, balik. Kemudian setelah balik orang mukallaf itu selain balik apa? Apa istilahnya? Balik, kemudian apa ini? Akil bahasa itu. Akil balik. Apa kenan akil? Berakal. Tidak. Akil. Tidak gila. Kemudian? Akil itu bahasa Lombok, bahasa Banten. Bahasa Arabnya aja akal. Berakal. Artinya ya jogang. Namun dengan jogang dia yang mukallaf. Apa gawe ya kena catatan hukum. Yang jogang. Nah, dengan orang mukallaf dibebani dia hukum itu apabila dia berakal. Berakal. Artinya normal akalnya. Namun dengan jogang jadi dia berakal, tidak kena hukum, jadi bukan mukallaf. Naik ketelu namanya mukallaf itu setelah dia balik ya, kemudian berakal, termasuk dia sudah sampai kepadanya dakwah. Sampai kepadanya dakwah. Namun dengan dia sampai dakwah timpaya, ya ketua apa salah atau kena. Misalnya dengan di dalam hutan, dia ada tuang yang narap dengan datang ke dakwah, jadi ada tuang sehingga dia tidak dibebankan hukum. Orang-orang yang tinggal di tengah hutan yang belum sampai dakwah ke sana, maka tidak termasuk mukallaf, tidak dibebankan. Jadi sehingga penggawainya ya kanggo doang, karena dia belum tahu apa-apa, belum sampai dakwah, nara dengan ngajarin yang baca tauhid, yang baca syariat, apalagi yang lain. Nah, maka orang yang dikatakan mukallaf itu adalah orang yang sudah balik, orang yang berakal, dan orang yang sampai kepada mereka dakwah. Sehingga menyebarkan dakwah itu hukumnya wajib. Buka pengajian. Nah, buka pengajian atau menyebarkan dakwah itu hukumnya wajib. Nah, salah satu hukum wajib fardu ain istilahnya, ilmu tauhid ini fardu ain. Harus belajar. Kita ganggu wakilnya cukup tidak ganggu. Ini fardu ain. Adapun mengetahui dalil secara detail tentang ilmu tauhid itu, nah fardu kifayah. Nah, lalu mempelajari secara umum tentang tauhid, kita mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal perkara-perkara gaib secara umum, timak ya tertuang dalilnya, wajib ain hukumnya. Namun ya tagawian wajib ain saja berdosa. Berdosa. Nah kemudian ya, sumber ilmu tauhid itu 3 sumbernya. Ini kelihatan dasarnya Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian akal. Jadi harusnya sejalan Al-Quran, kemudian sunnah ataupun hadis. Apa perbedaannya sunnah dan hadis? Sunnah dan hadis apa beda? Ada beda apa ya? Ain uangnya sunnah dan hadis. Sunnah apa? Yang memberi hadis. Yang menyampaikan hadis rawi ya benar. Ya. Lamun sunnah ngajak sang perilaku Nabi, sedangkan lamun hadis ngajak jawaban Nabi. Ya. Hari ini
Pada apa? Kalau menurut saya tentukan sama saja maghdi faidan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Apa-apa yang disandarkan pada Nabi baik itu perkataan, perbuatan ataupun takrir. Sunnah itu lebih umum daripada hadis. Ya, sunnah itu meliputi 3 perkara. Seperti yang pengertian dari ma'udhi faidan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir di minan sunnah. Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi dari segi ucapan beliau, perbuatan beliau, dan ketetapan beliau, ini sunnah. Namun hadis saja, ya hadis ucapan, ya ucapan beliau saja namanya hadis. Nah, tapi kalau sunnah beliau mencakup 3, ucapan beliau, kemudian perbuatan beliau, kemudian takrir, ketetapan beliau. Dia ada ucapannya, dia ada gawinya, lalu setujuannya. Benar kan? Takrir. Jadi, teduh tidak berarti tanda setuju. Ya dua gawinya, iya dua ucapannya, lalu teduh anda, lalu anda, menurut takrir. Berarti hadis ini termasuk dibikin sunnah. Hadis itu bagian dari sunnah. Ya, nah sunnah termasuk hadis. Hadis Nabi itu termasuk sunnah. Kemudian sunnah itu fi'liyah, perbuatan. Sehingga tidak semua yang tidak diucapkan, tidak semua yang tidak dikerjakan oleh Nabi itu bid'ah. Ada sifatnya takrir, beliau diamkan, tidak pernah dikerjakan, tidak pernah diperintahkan, tetapi beliau diamkan. Yang Quran keliruna dengan yaitu bahwa isi Nabi bid'ah. Nabi tidak pernah berbuat bid'ah. Iya, motor bid'ah. Kamera bid'ah. Wahabi ini bid'ah benar zaman Nabi. Nah, jadi keliru. Bukan perkara yang tidak dilakukan Nabi itu semuanya bid'ah, bukan. Ya. Ada perkara-perkara yang sifatnya takrir, ketetapan. Nabi itu mengajarkan kita rumus. Namun ketong rumusna kumbe-kumbe lekana pada kenana. Misalnya secara biasa-biasa Nabi ngajarkan misalnya ke rumus sai tambah sai sama dengan 2. Nah, enggak tahu tanyasya kumbe kok tamu 2 no. Misalnya 3 kurang sai sama dengan 2, pada hasilnya 4 kurang 2 masih hasilnya itu. Lalu wahabi manusia itu enggak dia si Nabi gitu. Pokoknya sai tambah sai enggak nah udah 2. Ya nak ganggu 3 kurang sai, nak ganggu 4 kurang sai tidak ahlam. Harus sai tambah sai udah 2 no. Ilain nak ganggu. Nah, non terang ini. Padahal Nabi hanya mengajar rumusnya begini, aturannya begini. Silahkan secara pengerjaannya, silahkan dibebaskan, tetapi jangan sampai keluar dari rumus yang ada. Nah, betul. Nah, timak itu enggak lalu dia keluar kan rumus. Misalnya contoh dalam keseharian, nanti kalau dia paham ya. Nah, menyangkut tentang masuk tauhid. Keyakinan, kita paham betul-betul. Al-Quran nyuruhkan Uzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Kata perintah itu rumus. Silakan berzikir dan duit-duit. Rumusnya harap. Nanti pengerjaannya bilang sawi sembahyang kanggo, jakan dengan mati terzikir kanggo, pina majelis untuk zikir mesti kanggo, sebanyak-banyaknya. Sambil lekak kanggo, sambil tidur-tidur berzikir kanggo, sambil motang kanggo, sambil tokol kanggo, mesak-mesak kanggo, berjamaah kanggo, sebelum sembahyang kanggo, salat sembahyang kanggo. Karena rumusnya zikirlah sebanyak-banyaknya.
warna rumus. Nah, sehingga mendengar yang pahamnya zikir sembahyang bid'ah. Itu ngajarin Nabi. Jadi keliru doang paham dari itu. Lakukan bid'ah. Zikir pintu mati tahlil bid'ah. Nabi dua tahlil. Kira nak mati juga dua tahlil Nabi bid'ah. Padahal rumus wahal zikirlah sebanyak-banyaknya. Tahlil itu kan zikir la ilaha illallah tahlil. Lalu karena no ya paham rumus bisa. Maka pun salah dong. Sehingga tidak semua yang tidak diucapkan Nabi, yang dikerjakan Nabi itu bid'ah. Nah, tidak semua. Ada juga namanya takrir. Nah, ini yang kita paham. Maka sumber dasar daripada ilmu tauhid itu adalah Alkitab, Sunnah, dan logika. Nah, harus berlogika lah. Nah, ya cukup lah dengan tekstual saja. Orang yang tekstual itu biasanya keras. Pokoknya hanya betul teksnya aja betul, wah keras artinya. Dia tidak mau mencerna dengan logika, dengan akal. Orang selain Islam dia tidak menerima dalil itu dengan Al-Quran dan hadis. Dia terima karena memang tidak yakin Al-Quran dan hadis. Maka kita bisa melawannya dengan logika, dengan akal. Baru dia bisa menerima, baru dia bisa mendapatkan hidayah dengan logika, dengan akal. Namun membaca Al-Quran, hadis, ya terima ya, dia yakin memang, ya percaya. Lalu tidak ada orang akan menolak akal. Kalau Al-Quran, hadis banyak orang menolaknya. Tetapi kalau akal sulit akan dibantah. Kalau akal, maka tauhid itu tidak lepas dari Al-Quran, hadis, dan akal. Nah, harus dia bersamaan. Nah, maka yang menaruh, yang menjadikan atau membukukan ilmu tauhid itu, ya imam yang kita ikuti Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau berdua ini adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, paham kan deh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena dulu yang ngaku doang dia paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu bidang tauhid, nah tuang imamnya apa ke kajian dalam tauhid mesti anak bumi paham. Namanya perlu ngaji insyaallah. Nah, hadirin dalam Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebagai mukadimah. Jadi programnya jadi selang-seling Nah, selang-seling antena seimbang sejalan. Cuma waktu-waktu tauhid, waktu-waktu yang dah syariat nah udah dan tasawuf serta zikir. Jadi antena sejalan bareng. Nah, baguslah perjalanan keilmuan kan. Nah, tauhid itu angka, syariat itu angka, kemudian tarekat itu angka, tambah zikir. Nah, sempurna sama majelis nanti. Nah, majelis ilmu dan majelis zikir. Nah, jasa untuk malam ini, untuk sekedar mukadimah ini, mudah-mudahan sebagai pengantar. Insyaallah nanti kita lanjutkan untuk lebih dalam perkara-perkara tauhid, kemudian syariat, kemudian tarekat dengan zikirnya, sehingga harapan kita mudah-mudahan sebelum kita meninggal dunia ilmu ini sudah mampu kita kuasai dan kita amalkan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan pun tertutup. Nah, berikan gue mengenai masalah ahli sunnah wal jamaah pengertiannya. Indeks sebenarnya arti lele itu ahli sunnah wal jamaah. Nah, sedangkan bahasa dulu tentang lele atau dasar ahli sunnah wal jamaah. Mereka indeks yang ahli sunnah wal jamaah sebenarnya.
Lele apa? Dasar parannya ahli sunnah wal jamaah. Kita adakan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlu ya ahli, ya sunnah artinya orang-orang yang berjalan di atas sunnah Nabi, tidak keluar dari sunnah Nabi. Ya sunnah Nabi maka itu kan ucapan beliau, kemudian perbuatan beliau dan ketetapan beliau. Kita tidak keluar dari yang tiga itu. Kita berjalan di atas sunnah itu. Wal jamaah, dan berjamaah, ya bersama-sama. Nah, maka para ulama mengatakan di dalam hadis Nabi as-suwadul a'zam, kalau tidak salah istilahnya, artinya mayoritas umat Islam itu mereka berjalan di atas sunnah dan mayoritas, ya. Dan ternyata setelah dicek, mayoritas umat Islam itu mengikuti akidahnya ya Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Adapun selain itu, ya inilah mungkin hanya sekian persen dari umat Islam itu. Maka ahlus sunnah artinya orang-orang yang berjalan di atas sunnah Nabi dengan pemahaman para ulama, bukan mengikuti penafsiran hawa nafsu, dan berjamaah artinya mayoritas umat Islam itu berada di dalam satu keyakinan, satu di dalam di dalam syariat, ya, kemudian juga di dalam tarikatnya itu. Sehingga disimpulkan bahwa ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah itu akidahnya mengikuti ya Asy'ari dan Al-Maturidi, syariatnya mengikuti salah satu dari imam yang empat mazhab, ya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan di bidang tasawufnya bisa memilih antara imam Al-Ghazali, ya, dan juga yang lain. Kemudian di dalam tarekatnya juga bisa memilih tarekat-tarekat yang sanadnya bersambung sampai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara ciri-cirinya yang kita mengenal. Namun mengenal dengan bertasawuf, kemudian bertarekat, ya, tetapi tidak lepas dari syariat, kemudian tentang keyakinannya Asy'ari dan Maturidi Al-Sunnah. Kalau di luar itu, nah itu sudah berarti dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Yang perlu yang berdasarkan kesepakatan kumpul para ulama-ulama besar, dia menyimpulkan bahwa kelompok-kelompok ya Wahabi, Sunnah atau Salafi keluar bukan ahlus sunnah wal jamaah, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, itu karena akidah yang lain, tidak bermazhab, anti mazhab, kemudian tidak bertasawuf, tidak bertarekat, lakukan takbirah dong, bid'ah dong. Nah, maka ciri-ciri yang lain juga ahlus sunnah wal jamaah itu tidak mengkafirkan ahlul qiblah. Selama dengan masih sembahyang tidak boleh dikafirkan. Apapun alirannya, selama dia masih sholat tidak boleh ya untuk kita kafirkan. Dia ya mungkin beda pandangan, silakan ya. Istilah kafir itu kalau orang-orang belum jelas ya keluar dari agama Islam, murtad, ahlus sunnah sangat hati-hati untuk mengkafirkan orang. Itu ciri-cirinya. Lalu hendak kafir, syirik, bidah, bukan ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah. Nah, mereka makna ahlus sunnah artinya orang-orang yang berjalan mengikuti sunnah Nabi wal jamaah dan mayoritas umat Islam. Wallahu a'lam. Nah, terkait bahwa awal agama itu adalah ma'rifatullah. Nah, tapi di pertemuan pertama itu
bahwa makrifat itu kenapa dia di bagian terakhir, di bagian hakikat. Ya. Kalau tidak salah musyahadah kemudian ada makrifat. Ya. Padahal awal agama itu adalah ma'rifatullah begitu. Ya. Sekian. Itu hakikatnya, ya. Kita tidak bisa menyembah Allah kalau kita belum kenal. Ya. Kita tidak bisa menyembah. Kenal saja belum, bagaimana menyembah? Maka maksud awwaluddin ma'rifatullah, ya, dasar agama itu, ya, urutannya, ya, Nabi itu diutus pertama kali untuk memperkenalkan Allah. Jadi wahyu-wahyu yang pertama itu bisa dikatakan tidak ada perintah syariat, hanya perintah mengesahkan Allah. Ya, mengqala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Awal-awal surat atau ayat itu rata-rata tentang bagaimana manusia itu mengenal Allah dulu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, ya. Ayat-ayat yang berkaitan dengan ketuhanan. Baru turun perintah-perintah syariat itu setelah di Madinah. Ya. Di Mekah turun perintah sholat, tetapi masih itu pun sembunyi-sembunyi, tidak berani, masih dilakukan secara terang-terangan. Perintah zakat, kemudian perintah haji, syariat-syariat itu dia turun kebanyakan di Madinah. Setelah orang mengenal Allah, nah barulah turun perintah syariat. Itu maksudnya awal dasar agama itu, ya, kita bagaimana mengenal Allah dulu, ya, ketuhanan Allah melalui sifat-sifat, ya, dan asmanya dalam ilmu tauhid, ya, dikenal dengan an-nubuwat, ya, ilahiyat, nubuwat dan as-samiyat itu. Nah, baru kita menyembahnya. Setelah kita kenal, baru belajar bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Adapun ma'rifat yang dimaksud di dalam ilmu tasawuf itu adalah ma'rifat yang tingkatannya tinggi. Artinya kita kenal kita itu bukan hanya dasar kenal nama, bukan hanya dasar mentauhidkan, tetapi kenalnya itu seakan-akan sudah melihat Allah. Atau kalau belum, ya seakan-akan kita selalu diawasi oleh Allah. Itulah yang ma'rifat yang diinginkan. Setelah ma'rifat awal, artinya hanya sekedar kenal biasa. Kenal dengan hanya tahu, tetapi tidak begitu kenal. Tahu dia, tetapi tidak kenal bagaimana hakikatnya, itu dia tidak tahu. Cuma kenal. Banyak orang tahu Allah, tapi kenal nggak dengan Allah? Belum tentu. Ya, jadi awal agama itu dia hanya diperkenalkan dulu. Nah, ini loh Allah yang kita sembah itu, memiliki sifat-sifat seperti ini. Nah, setelah dia dekat dengan ibadah-ibadah itu, barulah akan puncak marifat itu akan didapatkan, puncak marifat itu. Nah, betul nih. Nah, di dalam dakwah kalau kita melihat Rasul itu tidak langsung nyuruh dengan sembahyang, puasa, ya, tetapi bagaimana dia mengenal gitu, ya, mengenal Allah dulu. Siapa yang disembah dulu, itu perlu dulu, baru cara menyembah. Nah, itu maksudnya pembahasan tentang awwaluddin. Nah, awal dasar agama itu, ya, disebarkan itu memperkenalkan dulu ketuhanan, baru memperkenalkan cara mendekat dengan Tuhan. Baru setelah itu dia mengenal secara hakikat, ya, mengenal secara hakiki, betul-betul mengenal, bukan hanya tahu tetapi betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mungkin ibaratnya ibarat presiden, wakil presiden, lalu sekarang tuang terus ada wadah dia tua, gitu. Waktu lalu saya masih ada nanti sangat. Dia hanya kenal, dia tahu itu belum kenal. Jadi kenal itu lebih dekat. Jadi kalau sudah tahu apa? Seperti yang dijelaskan beberapa guru tadi, pembagian ilmu tauhid itu dibagi tiga. Iya. Yang pertama uluhiyah dan
An-Nubuwah Mustamiyah. An-Nubuwah Mustamiyah. Pernah juga saya mendengar istilah yang lain yang membagi tauhid itu juga mengatakan ada namanya tauhid rububiyah. Yang dimana yang maksudkan tauhid rububiyah ini? Tauhid itu pembagian dari Wahabi. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Nah, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat itu pembagian dari orang-orang Wahabi. Dia membagi tauhid menjadi 3, ya. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid ya asma dan sifat. Nah, bahayanya pembagian seperti inilah yang menyebabkan mereka banyak mengkafirkan umat Islam. Ya, sehingga dia orang yang menyembah Allah tetapi masih dia ziarah kubur dikatakan syirik. Ya, sama dengan orang-orang jahiliyah dulu. Dia menyembah Allah tapi juga melalui patung, melalui berhala. Dia menyembah Allah tetapi masih melalui perantara. Sehingga mereka kiaskan kita menyembah Allah tetapi masih ziarah kubur, ziarah wali, itu sama dengan orang-orang jahiliyah, berarti musyrik kita. Karena dasar dari pembagian tauhid yang salah itu, ya, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat itu. Nah, untuk lebih dalam mungkin nanti kita bahas lebih panjang tentang apa sih yang dimaksud dengan uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Ini tauhid mereka. Dan itu yang menjadi doktrin mereka, sehingga orang-orang yang ziarah kubur, ziarah wali, ya, bertawassul kepada Nabi, semuanya musyrik, ya, sama dengan orang-orang jahiliyah dulu. Dia menyembah Allah tetapi masih, ya, melalui patung-patung berhala, itu musyrik. Sama dengan orang sekarang, dia menyembah Allah tapi masih pergi ke wali, masih ke ziarah kubur, masih bertawassul, semuanya musyrik. Ya, nah itulah bahayanya pembagian, ya, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat itu. Nah, itu ilmu Wahabi ya. Di dalam membaca Al-Quran kan kita mengikuti riwayat satu Hafs aja. Nah, di sini kan kita memakai riwayat yang satu, tetapi ada suatu kalimat di surah Al-Fatihah dan An-Nas pada kata Maliki Yaumiddin dan Malikin Nas. Kan kita membaca dari riwayat satu tentu, tapi di sana dibaca berbeda pada mimnya itu. Kalau di riwayat lain, kalau Al-Fatihah itu mimnya dibaca pendek, Maliki Yaumiddin. Nah, kalau kita di sini dibaca dua, tapi dengan riwayat yang satu ini masih berbeda dengan kita baca di surah An-Nas. Padahal kalau kita lihat terjemahannya satu, sama artinya raja. Bagaimana itu? Itulah namanya riwayat, ya. Apa yang beliau cara membacanya seperti itu dan itu yang diterima, ya, dari Rasul, ya kita mengikuti itu. Nah, riwayat Hafiz, ya, dari Imam Hasyim, ya, bahwa kata Maliki Yaumiddin pada surat Al-Fatihah dibaca 2 harakat, ya. Sedangkan kata Malik di surat An-Nas dibaca 1 harakat. Itulah yang kita ikuti, satu riwayat, begitu cara membacanya. Kalau di riwayat yang lain, misalnya Waras An-Nafi, kata Maliki Yaumiddin itu dibaca 1 harakat. Ya, bahkan di sana kalau riwayat atau tarikat susi istilahnya digunakan. Nah, digunakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Ada riwayat yang lain begitu digunakan. Ya, tetapi kita mengikuti, ya, riwayat Imam Hafiz An-Asyim membaca Maliki pada surat Al-Fatihah dibaca 2 harakat. Kalau dibaca 1 harakat maka dia sudah pindah ke
imam yang lain, ya sudah pindah imam yang lain. Jadi harus konsisten. Dan menurut Imam Hafiz, kata Malik pada surat An-Nas dibaca 1 harokat, Malikin Nas, ya jangan dibaca Malikin Nas, salah menurut riwayat. Kalau dia menggunakan riwayat Hafiz dan Asim, jadi perlu belajar masalah imam turut dalam bacaan Al-Quran, perlu contoh ayatnya, sehingga ya keliru. Bin Fatihah pendekang, bin Nas panjangan, keliru. Berarti dia sudah keluar dari riwayat Hafiz dan Asim. Nah, walaupun sama makna satu riwayat, ya, tetapi itulah yang kita terima dari syarat-syarat guru yang kita terima. Nah begitu. Ya, itu rata-rata Indonesia pakai itu. Nah kalau bagian-bagian Afrika ya dia banyak pakai riwayat yang lain, ya harus. Tapi namun waktu belajar ilmu aja tidak ada salahnya kita sebagai perbandingan. Artinya apa? Anda tuang ilmu lain dia terbaca nyerang itu. Ternyata wara jalurnya, wara riwayat yang lain, wara mazhab yang lain mengatakan begini. Nah, sehingga namun ada duit pengetahuan wawasan saja, apalagi ditambah dengan fanatik, kita doang kena dengan lain, nah ini bahaya. Nah fanatik ini menutup diri, ya, menyukupkan diri dengan satu, padahal ulama itu banyak. Satu yang kita ikuti, tidak apa-apa kita mengetahui yang banyak sebagai perbandingan. Sehingga kalau kita melihat umat Islam yang lain menggunakan cara yang lain, kita tahu dasar ilmunya, oh dia mengikuti mazhab ini, dia mengikuti ini, ya. Jadi kita tidak langsung bid'ah syirik kafir gitu. Nah, karena kita sudah mengetahui. Jadi kita perbanyak pengetahuan, walaupun yang kita ikuti satu, tetapi tidak ada salahnya kita mengetahui, ya, ilmu-ilmu atau mazhab yang lain. Sehingga di mazhab ngajar perbandingan mazhab, bahkan semua aliran kita diajar supaya tahu, ya, supaya kita tahu dan bisa membandingkan dengan yang lain itu. Baik, mendengar aja kita cukup semua pada ngantuk kemudian kita jangan ngantuk kemudian. Iya, ngantuk memang wayana saya istirahat, cuma itu pada ngawus, itu pada kita gelisah insyaallah kita cukupkan. Insyaallah mudah-mudahan kepada sehat, panjang umur, diberikan keistiqomahan, dan minggu depan kita lanjutkan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.